kami yang diterima di SMA 3, kami yakinkan mobil sedikit kalau mama kuat daripada bapak-bapak pasti. Ya Bu ya, cuman itu kita lihat nanti. Ada kepentingan pribadi, yang ada kepentingan pribadi, yang ada anarkis kita yang tangkap. Setuju? Kepentingan kita lah bagi menyampaikan akan ada gelombang kedua, gelombang prestasi. Yang saya tanyakan, selagi itu bisa masuk, kami tidak terima, kami tidak percaya. Harus masuk, titik. Kami nggak perlu banyak bicara dari pihak dinas. Kami yang belum masuk, Desa Waluya masuk semua. Setuju? Percaya, dan baru kami balik kanan. Sekali lagi, dengan undang-undang, setiap warga masyarakat berhak menyampaikan aspirasi. Hanya perlu pemberitahuan, hanya perlu pemberitahuan. Negara demokrasi, setuju? Paham ya? Jadi nggak perlu kita sama siapa saja, karena kita memperjuangkan anak-anak kita. Oke, paham? Tentunya untuk itu kita tuntut, kita bukan tidak, kita hargai semua demokrasi, kita hargai tahapan, tapi kita punya etika. Orang BCL, orang Waluya, sekolah di sini memberikan janji yang pasti. Jangan justru memprovokasi, hanya bicara aturan akan batal demi hukum ketika melanggar hak asasi manusia. Setuju? Setuju? Baik, tadi dari panitia orang pihak pemerintah desa dengan pihak PSN tidak berlarut-larut sehingga kita bisa balik kanan. Dan apabila yang tentunya hari ini tidak selesai, karena di atas kertas, sehingga kita bisa damai lagi. Ternyata nonsen, kami tidak percaya, kami hanya percaya dengan Allah. Setuju? Kami hanya percaya dengan Tuhan. Setuju? Janji-janjikan saya kecuali di atas hitam putih yang kalau SMA 03 yang ada di Waluya belum bisa memberikan. Setuju? Baik, di sini ada orasi dari kita memperjuangkan anak-anak karena tidak diterima. Janji pertama itu domisili Pak, tapi kenyataannya donasi itu cuma 400 meter dari sekolahan. Masuk di akal apa tidak Pak? Jadi kami hari ini tuh membawa inspirasi dari ibu-ibu, membawa hati kami yang menjerit ini buat keterima anak kami Pak. Jarak 400 meter? Betul, 400. Logikanya di mana Pak? Sementara ini kan tanah Waluya. Di sekolah SMA N3 ini kan ada di lingkungan kami. Sebelah ada kelurahan, ada Pak Wakil Bupati. Masa iya tidak ada rasa empati dan rasa simpati dengan kami ibu-ibu ini Pak? Kami tidak anarkis, kami memperjuangkan anak-anak kami Pak. Itu saja. Ya, betul. Kalaupun hari ini didengarkan mungkin udah bubar dari tadi. Ya, betul. Bu, ada total ada berapa siswa yang nggak diterima Bu? Banyak. 200-an yang belum keterima Pak. Rata-rata warga sekitar itu sekitar 218. Warga sekitar? Ya. Tapi yang diterima malah yang jauh ya Bu, atau gimana? Justru yang jauh ada yang keterima. Itu permasalahannya Pak. Sedangkan kita kan domisili Pak. Kenapa Ibu menduga ada indikasi permainan nggak sih Bu? Nah pasti iyalah Pak. Pasti adalah saku kanan saku kiri. Titipan guru, titipan ini, titipan itu pasti iya dong. Logika aja deh Pak. Nggak usah kita memandang apapun. 400 meter. Pak Menteri, peraturan apa sih Pak yang kalian buat Pak? 400 meter Pak, logika dong Pak. Anak-anak didik sekarang itu di BCL ini lagi banyak-banyaknya masa pertumbuhan. Karena ini perumahan, 5 tahun akan datang ini sekolahan bakalan sepi. Sekarang aja Pak pertumbuhan anak-anak di sini masih banyak. 3 tahun ke depan padat-padatnya. Bu, keterangan dari sekolah apa sih Bu yang mendasari tidak diterimanya warga setempat? Sesuai jarak, sesuai sistem peraturan dari pemerintah itu yang dikatakan. Nah, 2
Dulu masih ada SPP, tidak seperti ini Pak. Gampang anak-anak kami, tidak ada jalur donasi, tidak ada jalur apapun itu, karena masih ada SPP. Setelah SPP tidak ada, ini sekolahan baru kayak gini Pak, mempersulit kami. Masa iya setiap tahun kami harus menangis? Masa iya setiap tahun kami harus mengemis buat anak sekolah? Katanya mau maju Indonesia, anak bangsa biar pintar. Tapi kenapa dipersulit? Itu. Apa jawaban? Biasanya kalau kepala sekolah yang tahun dulu, yang belum sekolah-sekolah yang sekarang, biasanya kepala sekolah yang dulu itu pasti main ke kelurahan, pasti main ke aparat yang berwenang, bertamu. Pasti itu. Dari zaman dulu itu pasti pertama ini pindah ke sini pasti ada silaturahmi, menyatakan sekolah menerima sekian-sekian, pasti diterangkan. Tapi kepala sekolah yang sekarang ini sombong banget, tidak pernah main ke kelurahan, tidak pernah menganggap kelurahan, tidak pernah menganggap kepala desa. Berarti nggak ada sosialisasi seperti yang kepala sekolah dulu yang nggak ada, Ibu? Tidak, kepala sekolah yang sekarang sombong. Ibu kalau dari data Ujung-ujungnya kan beli bangku, duit lagi lah. Iya, ini pasti permainan Pak, logikanya Pak. Udah ada yang ngebisikin dari titipan ada. Harga yang dekat malah nggak diterima ya? Justru yang sebelah kanan itu keterima Pak, jalur sebelah kanan itu keterima. Kenapa jalur dari sebelah kiri nggak keterima? Ini warga loh, jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kanan itu keluar dari warga kami. Bisa keterima. Masa dari Anissa bisa keterima? Dari SGC bisa keterima? Logika loh Pak. Itu jaraknya lebih dari 1 kilo ya, Bu? Lebih Pak. Itu anak bisa naik angkot, sementara kami bisa jalan kaki. Berapa meter itu, Bu? 500 sekian. Kalau jalur zonasi harusnya masuk. iya, domisili sekarang. Terus kemarin kenapa? Perjuangkan apa, Bu? Memperjuangkan anak-anak untuk masuk Seman 3 Cikarang Utara. Kenapa alasannya nggak diterima? Alasan nggak diterimanya dari pihak sekolah yang memutuskan provinsi karena sistem. Nah terus kalau sistem zonasi kemarin udah dicek juga titik koordinat. Terus kalau yang 500 meter ini nggak diterima, yang diterima yang berapa meter Pak? Saya kan bingung ya. Terus kalau anak saya harus sekolah jauh, nyebrang jalan gede, resikonya di jalan Pak. Kalau harus swasta, mahalnya minta ampun Pak. Buat saya warga yang, mohon maaf ya, kerjaannya kuli. Maaf ya. Kayaknya berat banget Pak kalau untuk sekolah swasta. Dan yang lebih parah lagi, yang asli warga perumahan, hampir 200 yang nggak keterima. Kalau anak ibu dari sini jaraknya berapa jauh? 500 meter, emang saya bukan warga perumahan, cuma rumah saya di belakang perumahan, persis gandeng tembok perumahan, cempaka belakang. Ini rencananya kalau misalkan nggak diterima mau kemana Bu? Belum tahu, belum tahu, belum kepikiran. Malah dilempar ke SMA yang lebih jauh dari rumah. Lebih jauh dari rumah, nyebrang jalan raya, nyebrang jalan kereta. Ada indikasi apa kan jauh diterima gitu? Ada indikasi ini nggak? Curiga banget, soalnya saya juga udah ada yang bisikin dengan nominal, insya Allah dibantu. Insya Allah dibantu, ya. Dengan nominal insya Allah dibantu. Jadi yang bisikin pihak desa apa pihak sekolah, Bu? Orang luar. Makanya orang desa, pihak desa juga langsung turun tangan karena merasa kecewa anak-anaknya banyak yang nggak keterima, anak-anak pribumi Waluya ya. Bu, sistem begini menurut Ibu menyulitkan? Menyulitkan banget menyulitkan. Udah online, verifikasi, titik koordinat, untuk apa online? Online juga, pemberkasan juga, dicek titik koordinat juga, keaslian data juga. Kita mah nggak mungkin Pak ngebohongin data ya. KK, KTP, akte, masa kita mau bohongin? Raport SD, SMP, itu kita mau bohongin? Emang kita benar-benar pure mau sekolah. Semuanya dicek Pak kemarin. 3 hari Pak, kita bolak-balik Pak. Dari pagi ke jam 3, dari jam 8 sampai jam 3. 3 hari itu. Ujung-ujungnya nggak diterima? Ujung-ujungnya nggak diterima. Nangis dari pagi. Harapannya Bu buat pemerintah sendiri untuk perbaikan? Harapannya buat pemerintah, tolonglah kalau buat anak-anak sekolah dipermudah. Kan anak-anak pengen pintar. Katanya Wajib 12 tahun. wajib. Tapi kenapa dipersulit? Terus ada sekolah deket tapi
tapi malah dilempar ke yang lebih jauh. Bahkan itu jaraknya lebih jauh dari SMA ini gitu. Bu, alasannya buat mendaftar sekolah kelas 3 apa sih? Emang ada yang bagus? Sebenarnya sampai sekolah Biar ini aja bagus, cuman kan gini ya, kalau ada sekolahnya lebih dekat dari tempat tinggal kita, ngapain sih kita menyeberang-nyeberang jauh gitu bang? Itu doang sih. Sedangkan Pak Gubernur juga kan melarang siswa bawa motor ya Bu? Nah, satu melarang bawa motor, kedua utamainlah tolong ya yang dekat aja dulu. sekitarnya. Iya, anak-anak masuk. Ini barang-barang dari sawah. Kami atas nama pemerintah desa Wangi bersama almarhum yang nggak punya sekolahan, nggak punya SD, nggak punya SMP, nggak punya SMA, pendidikan masyarakat kita. Lalu kami merumuskan sebagai aparatur pemerintahan desa